Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga anak-anak semuanya sehat dan tetap cerah, ceria. Dan hari ini kita dengan semangat 45 akan mempelajari bagaimanakah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada waktu proklamasi kemerdekaan. Dan kita ikuti bersama-sama dan kita pelajari nilai-nilai apa yang kita dapat dari para pahlawan itu. Perjuangan bangsa Indonesia ternyata tidak berhenti setelah dikumandangkannya proklamasi, melainkan setelah kemerdekaan bangsa Indonesia masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Salah satu wujud perjuangan tersebut adalah dengan adanya perjuangan secara fisik atau pertempuran-pertempuran yang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia. Ayo anak-anak, kita hormati jasa pahlawan dengan mendengar dan melihat peristiwa dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia berikut ini. Pertempuran Surabaya. Pertempuran ini merupakan pertempuran tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia dan tentara Britania Raya dan India Britania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran yang paling terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia, yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pada tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan T.E.D. Kelly, pendaratan tentara sekutu atau Inggris ini diikuti oleh pasukan sekutu dan Nika yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara sekutu dan Nika ternyata memancing berbagai insiden yang terjadi di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara. Pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu seorang penghuni merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan pemuda Indonesia. Pada tanggal 13 Oktober 1945, Barisan Pemuda Indonesia dan TKR bertempur melawan sekutu dan Nika dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang pada masa transisi kekuasaan Belanda yang terjadi pada tanggal 15 sampai 15 Oktober 1945. Dua penyebab utama pertempuran ini adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Pertempuran itu berhenti ketika Gubernur Jawa Tengah yaitu Wongsonegoro dan pimpinan TKR berunding dengan komandan tentara Jepang. Nah, untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang, maka dibangunlah monumen yang namanya Tugu Muda sebagai monumen peringatan. Tugu Muda ini dibangun pada tanggal 10 November 1950, diresmikan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 11 Desember 1945, yaitu antara tentara Indonesia dan sekutu. Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan Laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945 jam setengah 5 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pertempuran berkobar di Ambarawa
Jalan Raya Semarang Ambarawa dikuasai oleh Kesatuan TKR. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya menggunakan taktik yang namanya gelar suplit kurang atau penggabungan perangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya ditutup sama sekali. 15 Desember 1945 pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur dari Semarang. Kemenangan ini atau pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Pahlagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 23 Maret 1946 dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara nikah Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini mengilhami lagu Halo Halo Bandung yang menjadi kenangan akan emosi para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil, yaitu Kolonel I Gusti Ngurah Rai, bermarkas di Desa Marga, Tabanan, Bali, di mana pasukan TKR di wilayah ini bertempur dengan habis-habisan untuk mengusir pasukan Belanda yang kembali datang setelah kekalahan Jepang untuk menguasai kembali wilayahnya yang direbut Jepang pada Perang Dunia Kedua, mengakibatkan gugurnya seluruh pasukan termasuk I Gusti Ngurah Rai yang kemudian dikenang sebagai salah satu puputan di era awal kemerdekaan, serta mengakibatkan Belanda sukses mendirikan negara Indonesia Timur. Agresi militer Belanda yang pertama adalah operasi militer Belanda di Jawa dan di Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 sampai dengan 5 Agustus 1947. Operasi Produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes Van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Ninggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diperlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Ninggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari perundingan Ninggarjati. Agresi militer Belanda kedua atau yang disebut dengan Operasi Gagak. Operasi ini terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, yaitu ibu kota Indonesia pada saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Pada hari pertama agresi militer Belanda yang kedua ini, mereka menerjunkan pasukannya di pangkalan udara Maguwo dan dari sana menuju ke ibu kota Republik Indonesia yaitu di Yogyakarta. Kabinet mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal di kota agar dekat dengan Komisi 3 negara atau disebut KTN, sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan. Serangan umum 1 Maret
1949. Serangan ini adalah serangan yang terjadi pada tanggal 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Serangan yang terjadi direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi 3 dengan mengikut sertakan pimpinan sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Divisi 3 yaitu Kolonel Bambang Sugeng. Serangannya dilakukan bertujuan untuk membuktikan bahwa TNI kepada dunia bahwa internasional bahwa TNI atau Tentara Nasional Indonesia masih ada dan cukup kuat. Dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia atau TNI masih mempunyai kekuatan yang mengadakan perlawanan. Soeharto pada waktu itu sebagai Komandan Brigade 10 atau Workgrace 3 turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta. Nah anak-anak, sebagai kesimpulan pada pembelajaran hari ini, setelah proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan terus dijaga. Bangsa Indonesia bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing. Mereka bekerja sama mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai Indonesia. Kerjasama ini diwujudkan dengan pertempuran yang melibatkan bangsa Indonesia di berbagai wilayah seperti tayangan-tayangan yang sudah kita lihat tadi. Tujuan ini dapat tercapai karena kerjasama yang berlandaskan semangat persatuan, melakukan sesuatu kegiatan dengan cara bekerja sama, memudahkan kita dalam meraih sebuah tujuan.